Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam majelis ini yang insya Allah kita mintakan barokahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu sekalian, insya Allah pada sore hari ini akan kita bahas, ya, kita masih dalam melanjutan sirah nabawiyah, yaitu masih di selesai Isra Mi'raj, ya. Kita sudah selesai membahas Isra Mi'raj, di mana dalam pembahasan ini sebetulnya sudah ada pembahasan lain selain peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, ya, di mana dalam Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Ya. Aslinya dari 50 waktu, kemudian dispensasi beberapa kali, ya, sampai hanya 5 waktu saja yang kita kenal dengan sholat 5 waktu yang kita jalankan pada hari ini. Ya. Dan sholat pertama dari sholat 5 waktu itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga kemudian disebut sebagai al-ula, ya, adalah sholat zuhur, gitu ya bapak-bapak ibu sekalian rahimakumullah. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu bapak-bapak ibu sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW diantaranya yang banyak beliau saksikan di sana adalah nikmat surga, dan akan tetapi juga beliau melihat juga azab neraka yang Allah janjikan kepada surga kepada orang-orang mukmin, sedangkan neraka untuk orang-orang yang kafir. Nah, bapak-bapak ibu sekalian rahimakumullah, ya. Akhir-akhir periode Mekah ini juga kemarin juga sudah kita bahas, di mana di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan rombongan jamaah haji dari kota Yasrib namanya. Jumlahnya ketika itu hanya 6 orang, dan mereka alhamdulillah, ya, ketika didakwai oleh Nabi Muhammad mau menerima dan mau beriman. Bapak-bapak ibu sekalian rahimakumullah, mungkin di antara bapak-bapak ibu sekalian ada yang bertanya-tanya, ya, mengapa orang-orang Yasrib ini mau menerima, ya, dakwah Nabi Muhammad SAW? Di antaranya bapak-bapak ibu sekalian karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, ya, dan mereka mengenal orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi tujuannya datang ke Jazirah Arab adalah untuk menyambut kedatangan Nabi yang baru. Itu sudah kita ulas dan kita sampaikan beberapa kali. Nah, mereka ini orang-orang Yahudi sering berkelakar, ya, kepada orang-orang Arab. Ya. Sering berkelakar kepada orang-orang Arab. Ya. Nah, kelakarnya apa bapak-bapak ibu sekalian?
Mereka mengatakan bahwa suatu saat nanti akan ada nabi baru yang akan kami ikuti, di mana nabi itu akan memerangi orang-orang musyrik. Ya, kalian ini orang-orang musyrik akan kami perangi begitu. Nah, orang-orang Yasrib yang ketika itu ya, atas izin Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika mereka mendengar ajakan Nabi Muhammad, ya, beliau menyampaikan beliau adalah Nabi dari Allah, beliau mendapatkan kitab dari Allah, ya, maka tanpa pikir panjang mereka segera mengikuti Nabi Muhammad SAW, mendahului orang-orang Yahudi itu. Nah, begitu Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi memang Jadi memang ada backgroundnya, ya, ada latar belakangnya kenapa kok orang-orang Yasrib mudah menerima dakwah Nabi Muhammad, ya, yang apalagi khususnya ketika pertemuan pertama itu, Begitu Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini dengan bai'ah Aqobah yang pertama. Nanti ini akan menjadi tonggak dakwah Islam yang lebih luas di kota Yasrib, dan tentu saja akan diiringi dengan hijrah dan juga menyebarnya agama Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab dan seluruh penjuru dunia pada akhirnya. Oke. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, ini saya lihat sudah ada yang angkat tangan, ya, silahkan. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu disampaikan, kami persilahkan. Monggo Bapak-bapak Ibu sekalian. Monggo, ini username Bismillah nih. Angkat tangan. Angkat apa memang mau tanya? Kalau pencet ya tidak apa-apa, tapi kalau mau tanya ya monggo juga, ya. Mungkin kepencet nih. Ya. Belum ada? Kalau belum ada tidak apa-apa Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan, ya, pembahasan kita dengan bai'ah Aqobah yang pertama. Jadi tahun 11 dari kenabian di musim haji itu pertama kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengan, ya, rombongan. Kalau mungkin hanya satu persatu orang mungkin pernah, ya. Tapi ini khususnya satu rombongan, ya. Satu rombongan jamaah haji dari Yasrib. Kebetulan ketika itu yang datang semuanya dari suku atau kabilah yang namanya kabilah Khazraj. Tahun 11 dari kenabian ada 6 orang Bapak-bapak Ibu sekalian. 6 orang yang masuk Islam. Datang bertemu dengan Nabi Muhammad di sana. Pada malam hari itu juga masuk Islam. Nah, mereka 6 orang ini berjanji akan menyampaikan dakwah Nabi Muhammad kepada kaumnya. Dan atas izin Allah, insya Allah kalau berhasil nanti mereka akan membawa orang-orang baru, membawa anggota baru yang siap menerima dakwah Islam. Ya, jadi begitu ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Memang di Yasrib ini, ya, nanti dakwah di Yasrib ini, kenapa kok nanti begitu pesat, ya, begitu cepat orang bisa menerima Islam? Di antaranya memang jawabannya karena orang-orang yang didakwahi memang orang-orang yang sudah betul-betul siap untuk menerima dakwah. Sedangkan di Mekah itu dakwah memang disampaikan awalnya hanya kepada orang-orang yang siap, kemudian disebarkan secara terang-terangan ke halayak luas, sehingga
ada penentangan di sana. Nah, kalau di Yasrib ini ya memang Allah siapkan orang-orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang siap untuk menerima dakwah, siap mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka berjanji insya Allah nanti ada lagi wahai Nabi Muhammad, ya rekan-rekan kami, kawan-kawan kami, ya, yang siap untuk mengikuti jenengan, mengikuti dakwah beliau. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, tahun 12 dari kenabian, datanglah orang-orang baru. Datanglah orang-orang baru ya. Tadi selain 6 orang yang di awal, ya, ada nama-namanya, ada As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris, Rafiq bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Ini membawa kawan-kawannya yang baru. Di antaranya ada yang bernama Mu'adz bin Al-Haris, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin As-Samit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah bin Nablah, Abul Haytham bin At-Tahayyan, Waim bin Sa'idah. Kalau kemarin yang datang itu hanya dari suku Khazraj saja. Nah, pada kesempatan ini tahun 12 dari kenabian, ada 2 orang suku Aus yang ikut tiba di sana. Nah, maka ketika sudah ada di sana, selain bersyahadat, yang agenda di sana yang penting adalah berbaiat, baiat atau mengadakan komitmen dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pertemuan ini pada tahun 12 dari kenabian ini dinamakan sebagai baiat. Nah, karena lokasinya di Aqobah, ya, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ya, di dekat Jumroh Aqobah di Mina sana, namanya Aqobah, maka baiatnya dinamakan sebagai baiat Aqobah. Karena ini yang pertama kali dilakukan, maka namanya baiat Aqobah yang pertama. Baiat Aqobah yang pertama. Isi baiatnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad meminta komitmen mereka untuk tidak menyekutukan Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja. 1. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang kelima, tidak membunuh anak mereka. Yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, tidak boleh mengadakan berita-berita dusta. Kemudian yang keenam, tidak boleh melanggar ataupun ingkar dari perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka siapapun, kata Nabi Muhammad, yang menepati komitmen itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang melanggar komitmen itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia, dan untuk menebusnya harus dengan penebusan dosa. Nah, kalau dia tidak sengaja ataupun ketika dia melanggar tidak ada saksinya, maka hukumannya nanti dikembalikan kepada Allah saja.
Kalau Allah berkenan untuk memaafkannya atau mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Ya, kalau tidak ya terserah bagaimana, kembalikan kepada Allah saja. Jadi itu adalah bai'ah Bapak-bapak Ibu sekalian atau komitmen ya. Komitmen dari masyarakat. Dari kalau semuanya jumlahnya ada 13 orang atau 12 orang ya, untuk melakukan poin-poin dalam komitmen tadi. Nah, berarti dengan ini ya pada tahun ke-12 dari kenabian sudah ada ya, bibit-bibit ya, umat Islam di kota Yasrib. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, apakah jumlahnya hanya 12 atau 13 orang ini saja? Sangat mungkin tidak. Sangat mungkin lebih banyak, hanya saja yang sanggup untuk datang ke Mekah, kemudian ya, ikut berhaji, itu memang jumlahnya tidak banyak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, karena memang sudah ada komunitas ya, sudah terbentuk komunitas, walaupun taruhlah memang jumlahnya mungkin masih sedikit, jamaah Yasrib ya, atau orang-orang yang baru masuk Islam dari kota Yasrib ini meminta kepada Nabi Muhammad SAW seorang kiai, kalau sekarang orang yang bisa mengajari mereka, yang bisa menuntun mereka ya, membacakan Al-Qur'an, mengajarkan syariat Islam. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memilih salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ya, radhiyallahu anhu. Ini adalah bisa dibilang salah satu dai ya, pertama yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan langkah beliau ini oleh banyak sahabat. Nanti ketika kekuasaan atau wilayah kekuasaan kaum muslimin semakin meluas dan jumlah kaum muslimin semakin banyak, nanti Nabi Muhammad diantaranya akan mengutus seperti Ali bin Abi Thalib, ya, Mu'ad bin Jabal, dan sahabat-sahabat yang lain untuk menjadi dai, ya, untuk mengajarkan agama Islam di berbagai wilayah kaum muslimin. Ya. Bapak-bapak, ibu sekalian, rahimakumullah. Ketika itu kedatangan Mu'ad memang khususnya ya, secara khusus ya, beliau itu untuk menjadi ya, pengarah dari komunitas kaum muslimin yang sudah muncul, tetapi juga beliau juga ya juga berdakwah kepada halayak luas yang lain. Ketika itu beliau ya, sahabat Mus'ab bin Umair ini dituan rumahi, karena tentu saja beliau adalah perantauan di kota Yasrib. Nah, tuan rumahnya yang menjadi tempat persinggahan Mus'ab selama di Yasrib adalah sahabat Nabi Muhammad yang lain yang namanya As'ad bin Zurarah yang sudah masuk Islam sejak tahun 11 dari kenabian. Jadi sudah 1 tahun masuk Islam. Nah, beliau berdua ini menyebarkan Islam kepada masyarakat Yasrib. Ya. Di antara cerita suksesnya bapak-bapak ibu sekalian adalah masuk Islamnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudhair.
Jadi keduanya ini punya orang yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr ini mampu untuk mengajak sekalian ya kaumnya ya atau masyarakatnya ya untuk masuk Islam juga. Misalnya Sa'ad bin Mu'adz ya, beliau mengatakan kalau kalian nggak ikut karena saya sudah masuk Islam sekarang ya, berarti kalian nggak bisa ikut saya lagi. Nah, maka kemudian masyarakatnya karena sudah begitu cinta kepada orang yang namanya Sa'ad bin Mu'adz ini, mereka mengatakan ya kalau begitu kami ikut masuk Islam. Nah, gitu Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi ini gambaran sedikit saja untuk menceritakan bahwa ketika itu ya Islam ini walaupun dibawa tadi dengan komunitas-komunitas kecil di Yasrib, tetapi memang berbeda ketika dengan di Mekah. Di Yasrib orang-orang lebih mudah menerima. Dan memang ini tentu saja tidak lepas dari kersonya ya, dari kersonya Gusti Allah ya, bahwa ya, memang di antara orang-orang yang masuk Islam pertama kali di Yasrib adalah para pemuka masyarakat ya, yang diikuti oleh banyak orang, sehingga ketika mereka masuk Islam masyarakatnya juga turut masuk Islam. Nih. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, memang pembahasan-pembahasan terakhir ini kita membahas ya baiat Aqobah dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kenapa? Karena akan berlanjut nanti dengan pembahasan besar yaitu hijrah ke kota Yasrib. Maka kita lanjutkan dengan pembahasan baiat Aqobah yang kedua ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, 1 tahun setelah tahun 12 dari kenabian, tahun 13 dari kenabian di musim haji, datanglah 70 sekian orang kaum muslimin dari kota Yasrib. Kalau kemarin yang datang hanya laki-laki saja, di antaranya ini harusnya ada yang datang dari golongan wanita ya, yang mewakili para wanita kota Yasrib. 70 orang bukan dari Madinah, Ustaz. Belum ada kota Madinah, Ibu. Hmm. Kota Madinah Al-Munawwarah belum ada. Oh, gitu. Ya. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian, Yasrib itu apa? Ya, Yasrib ya, itu sekarang kita kenal dengan nama kota Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah. Oke. Siapa yang menamai Al-Madinah Al-Munawwarah? Yang menamai itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Setelah hijrah. Oke. Setelah hijrah. Sebelum hijrah belum ada. Awalnya kotanya namanya Yasrib. Kenapa kok diganti? Karena diantaranya memang artinya jelek. Kota Yasrib itu dari yang saya tahu artinya memang kota yang berwabah dan yang lain sebagainya. Jadi diganti namanya oleh Nabi Muhammad. Tapi ketika belum hijrah belum ada yang namanya kota Madinah, begitu ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya ini sebetulnya nanti mau saya ceritakan nanti tapi ya nggak apa-apa. Kota Yasrib itu mana? Nah, itu namanya kota Madinah ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Tapi ketika itu belum ada kota Madinah karena yang menamakan adalah Nabi Muhammad ya. Nah, kalau Nabi Muhammad belum tiba di sana ya belum berubah namanya menjadi kota Madinah. Nah, 70 sekian orang kaum muslimin banyak sekali ya. Pertama hanya 6 orang, kemudian lanjutkan 12 orang, kemudian sekarang 70 sekian orang, Mas. Ya. Jumlahnya pertambahannya luar biasa. Ya, penerimaannya sangat positif di kalangan masyarakat Yasrib. Penerimaan Islam ketika itu Bapak-bapak Ibu sekalian ya sangat positif
di tengah-tengah masyarakat Yasrib. Nah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, rahimakumullah. Kalau kemarin kan orangnya sedikit ya, orangnya sedikit, cuma 12 orang itu nggak kelihatan. Ya, ini sekarang 70 orang. 70 orang ini kalau kumpul itu akan membuat keramaian. Ya, kelihatan, ada rame-rame itu kelihatan. Nah, maka dan mereka tahu orang-orang Mekah pasti kalau ketahuan ya, kalau mereka ketahuan pasti ada konflik atau nanti akan memunculkan ya konflik ya antara mereka dengan penduduk Mekah. Maka pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW ketika itu ya mau tidak mau mereka harus atur sedemikian rupa. Ya. Harus ada pembicaraan-pembicaraan ya, harus ada pesan-pesan yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Ya, kapan akan bertemu? Di mana? Ya. Siapa yang bagaimana nanti Nabi Muhammad datangnya? Ya. Untuk menghindari orang-orang Mekah bertemu dengan mengetahui tentang masuk Islamnya masyarakat Yasrib ini. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian rahimakumullah. Kebetulan di dalam kitab ini dinukilkan cerita dari salah seorang saksi sejarah ketika itu yang bernama Ka'ab bin Malik Al-Ansori ya. Salah satu anggota kaum muslimin dari kota Yasrib. Beliau berkata bahwa ketika kami berangkat haji, kami membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad untuk bertemu. Di Aqobah lagi. Di Aqobah kapan? Di antara hari-hari tasyrik. Ya, di antara hari-hari tasyrik. Ya, berarti antara tanggal 11, 12, atau 13 bulan Dzulhijjah. Tempat, waktu, sudah siap. Nah, tibalah malam di mana kami sudah melaksanakan ibadah haji. Ya. Hari tasyrik berarti semua rangkaian ibadah haji sudah selesai. Dan tibalah waktu pertemuan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Saya bersama dengan para pemuka kaum Yasrib. Kami mengendap-endap keluar dari tenda-tenda kami, ya, dari rombongan-rombongan kami. Ya, kenapa Bapak-bapak Ibu sekalian? Karena mereka berangkatnya itu bukan membawa identitas orang Islam, ya. Maksudnya, oh ini jamaah Islam gitu, bukan. Tapi mereka berangkatnya bersama rombongan besar, ya, penduduk Yasrib semuanya. Ada yang musyrik, ya mereka orang Islam. Nah, maka ketika ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka juga harus mengendap-endap, mereka harus ya diam-diam biar tidak menimbulkan kecurigaan juga dari orang-orang musyrik di Yasrib. Orang-orang musyrik yang dari Yasrib ya. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sampai sepertiga malam. Jadi memang tanggalnya tadi pada tengah-tengah hari tasyrik, kemudian di sepertiga malam kami sudah tidur ya, kemudian pada sepertiga malam kami bangun dan berjalan menuju tempat ya pertemuan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Kami bergerak dengan diam-diam sampai di sana kami berkumpul. Ya, ada 70 sekian laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi memang
Ya, ada laki-laki dan perempuan ya. Kalau kemarin hanya laki-laki saja. Ya, namanya adalah Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Kami berkumpul di tempat pertemuan itu menunggu tibanya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau datang bersama dengan paman beliau, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Memang ketika itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Al-Abbas itu belum masuk Islam. Akan tetapi beliau pro dengan kaum muslimin. Beliau tidak pernah mengganggu urusan kaum muslimin. Bahkan istrinya sudah muslim. Ya. Istrinya sudah muslim. Nah, ketika itu Al-Abbas ingin melihat, ya, ingin mengetahui, ya, apa yang menyaksikan peristiwa bersejarah ini antara Nabi Muhammad keponakannya dengan para kaum muslimin dari kota Yasrib. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, setelah ada pembicaraan ya antara Al-Abbas, antara kaum muslimin dari kota Yasrib ya dan dari Nabi Muhammad SAW, intinya memang menegaskan tentang beratnya ya dan kenyataan ya, menjadi seorang muslim. Dari kejadian yang sudah ada di kota Mekah, ya bagaimana itu ya memang ada resiko-resiko dan ada ya kenyataan yang memang ya, ada bahaya ya apabila mereka masuk menjadi memeluk Islam. Akan tetapi semua yang datang sudah siap ya. Mereka semua sudah punya ketetapan hati untuk masuk Islam. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW membaiat mereka semua dengan kurang lebihnya, ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, isinya kurang lebih sama. Isinya kurang lebih sama dengan baiat Aqabah yang pertama kemarin, kurang lebihnya sama untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, untuk berbuat kebaikan, ya. Kemudian, ya. Nah, di sini juga ada poin. Nah, tapi di sini di baiat Aqabah yang kedua ini ada klausul ya, ada poin yang menarik. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Nah, kita baca bersama di sini. Yaitu Nabi Muhammad meminta komitmen mereka untuk menolong ya, dan membela Nabi Muhammad apabila Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ala antan suruni idza qadamtu ilaikum, dan kalian siap untuk menolongku apabila aku ada di tengah-tengah kalian. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusukum wa azwajukum wa abna'ukum wa lakumul jannah. Dan kalian membelaku dari apa saja, dari segala mara bahaya yang kalian jaga pula diri kalian, anak kalian, dan istri kalian dari bahaya-bahaya tersebut. Ya, kalau kalian menyepakati ini, maka Allah akan mengganjar kalian dengan surga. Nah, ini sudah sangat jelas ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari poin ini bahwa ya bahwa walaupun Nabi Muhammad tidak secara eksplisit menyatakan beliau akan pindah ke sana, tetapi di situ sudah ada pengkondisian ya, sudah tampak pengkondisian untuk orang-orang Yasrib menerima Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka ya, pengkondisian. Maka ya, kemudian
para kaum muslimin dari kota Yatsrib itu menerima ya, dan membaiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas klausul-klausul tadi dan sepakat untuk menjalankan ya, baiat tersebut. Nih bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Di antaranya Ka'ab bin Malik, ya. Ada juga orang yang namanya Al-Bara' bin Maghrur, menyatakan ya, siap untuk membela Nabi Muhammad SAW ya, dan melindungi beliau dari segala mara bahaya yang barangkali akan muncul. Nah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Baiat ini ya, bapak-bapak ibu-ibu sekalian itu dilakukan memang secara sembunyi-sembunyi karena ada kekhawatiran bahwa orang-orang musyrik itu akan mengetahui ini. Dan betul saja bapak-bapak ibu sekalian, kalau disebutkan dalam kitab ini ada suara, ya, ada suara yang begitu keras, ya, yang dalam tanda kutip ya seakan-akan memanggil orang-orang Mekah membocorkan adanya baiat ini oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut sebagai setan, setan yang berada di bukit-bukit ataupun gunung-gunung di sekitar wilayah Aqabah. Saking kerasnya suara itu, orang-orang Quraisy, bapak-bapak ibu sekalian, ya, kaget, ya. Kaget, kemudian segera mencari tahu ada apa. Mereka datang ke tenda-tenda orang Yatsrib, ya, dan bisa dibilang menginterogasi ada enggak orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, sengaja bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang musyrik Khazraj, orang-orang musyrik dari kota Yatsrib tentu saja tidak tahu apa-apa, bapak-bapak ibu sekalian, ya. Mereka bingung, ditanya mau jawab apa, bagaimana, nggak ada yang tahu. Sedangkan orang-orang Muslim ketika itu, ya mereka ditanya gitu ya diam-diam aja, ya. Karena orang-orang Mekah pun tadi, ya, mereka ya, menginterogasi itu karena mendapatkan berita dari setan tadi, suaranya setan tadi, dan nggak tahu siapa yang siapa yang ikut kumpul, nama-namanya siapa saja, di mana, mereka sebenarnya nggak tahu. Tapi walaupun mereka punya kecurigaan, ya, tapi mereka nggak tahu siapa, sehingga mereka hanya bisa menerka-nerka. Nah, bapak-bapak ibu sekalian rahimakumullah, dalam di antara hasil baiat ini adalah, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar ada pemuka-pemuka kaum muslimin di kota Yatsrib, ya, orang-orang yang nanti menjadi penanggung jawab kaum muslimin yang lain. Nah, maka ditunjuk ada 12 orang bapak-bapak ibu-ibu sekalian, 9 orang dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. 9 orang ada As'ad bin Zurarah,
Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawahah, Rafi' bin Malik, Al-Bara' bin Ma'rur, Abdullah bin Amr bin Haram, Ubadah bin Somit, Sa'ad bin Ubadah, Al-Mundir bin Amr, Usaid bin Hudair dari suku Aus, Sa'ad bin Khaisamah, Rifa'ah bin Abdul Mundir. Nah, orang-orang pembesar musyrik kota Mekah ketika itu ya mereka tidak menyerah begitu saja ya, datang sekali nggak ketemu mereka ya, mereka belum ketemu siapa. Nah, diceritakan dalam kitab ini Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, setelah jamaah haji dari Yatsrib itu kembali ya, dalam perjalanan pulang dari kota Mekah, barulah mereka bisa ya, walaupun tidak disebutkan detailnya di sini, barulah mereka bisa memastikan bahwa memang ada pertemuan antara Nabi Muhammad dengan ya, orang-orang Yatsrib itu. Mereka mengejar Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, mengejar ya. Orang-orang musyrik Mekah mengejar ya rombongan jamaah haji dari kota Yatsrib ini. Kemudian mereka bisa menangkap 2 orang. Kebetulan keduanya itu adalah ya, kaum muslimin dari kota Yatsrib yang mengikuti baiat tersebut. Yang pertama adalah ya, Sa'ad bin Ubadah, yang kemudian yang kedua adalah Al-Mundir bin Amr. Ya, mereka ditangkap dan dibawa ke Mekah. Dan ketika ditangkap itu, kebetulan ada orang ya, yang namanya Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb ya, yang memberikan bisa mempertanggungjawabkan ya, kalau sekarang istilahnya bahasa Indonesia itu saya kurang tahu, menjadi penanggung jawab ya. Ini orang tidak bersalah ya. Sehingga tadi 2 orang Ansor tadi bisa dilepaskan. Inilah Bapak-bapak Ibu sekalian bai'ah Aqobah yang kedua ya. Dari isinya saja kita sudah mengetahui di situ Nabi Muhammad sudah memberikan sinyal ya bahwa suatu saat beliau akan berhijrah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah ya. Nanti ketika beliau sampai di sana baru bernama kota Madinah. Ya, ketika belum sampai di sana namanya adalah kota Yatsrib. Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini kita tahun 12 dari kenabian dan ya, sudah semakin dekat waktu hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu memang Bapak-bapak Ibu sekalian, setelah bai'ah Aqobah ini betul Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat hijrah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah, meninggalkan kota Mekah, pindah ke kota Madinah. Ya. Di antara orang yang pertama hijrah adalah Abu Salamah. Ya. Abu Salamah. Ya. Dan nanti akan kita bahas. Ya. Di antaranya memang cerita-ceritanya hijrah. Cerita-cerita hijrah itu bagaimana?
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hijrah itu jangan kita samakan seperti orang pelesir ya atau berwisata, tetapi ini adalah ujian keimanan, ini adalah perjalanan untuk menyelamatkan iman. Kaum muslimin mau tidak mau harus berhijrah. Kalau dari posisi strategis tentu saja karena kota Mekah memang sudah tidak kondusif lagi untuk ditinggali untuk hidup sebagai seorang muslim. Bertahun-tahun dakwah sudah dilaksanakan di sana, yang menerima hanya sedikit, yang menentang banyak sekali. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW memang mewajibkan untuk diadakan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ketika itu wajib hukumnya bagi semua kaum muslimin dan kaum muslimat. Kecuali memang ada beberapa pengecualian yang orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mungkin berangkat sendiri, ya. Akan tetapi yang mampu harus berangkat, yang punya kemampuan ya harus ikut. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, harga untuk hijrah ini memang sangat mahal, ya. Harga untuk hijrah ini memang sangat mahal. Mahalnya kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Karena orang-orang Mekah itu tidak rela apabila kaum muslimin meninggalkan kota Mekah dan lepas dari cengkraman mereka. Misalnya sahabat Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ini adalah pendatang bapak-bapak ibu sekalian. Beliau itu orang Romawi. Ketika tiba di Mekah pendatang ya wajar, beliau adalah ekonominya dari golongan ekonomi rendah ya, seorang pendatang. Akan tetapi ya, selama di Mekah beliau berhasil usaha ya, mempunyai banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berhijrah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ketika beliau akan berangkat meninggalkan kota Mekah, beliau kebetulan ini dicegat oleh orang-orang musyrik. Beliau dicegat oleh orang-orang musyrik. Tuntutannya apa bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Tuntutannya orang-orang musyrik ini meminta, ya, kalau kamu mau hijrah wahai Suhaib, silahkan. Kamu mau hijrah silahkan. Nah, tapi berikan semua ya dihalang-halangi, ya, dihalang-halangi nggak boleh hijrah. Suhaib bin Sinan kemudian menawarkan, ya, kalau kalian saya kasih harta saya semuanya, ya, rumah, tanah, segalanya ini, ya, saya boleh berangkat apa enggak? Boleh ke Madinah apa enggak? Ya. Maka diterima, ya, boleh Suhaib bin Sinan boleh berangkat hijrah asal semua hartanya ya yang ada di kota Mekah yang beliau bawa itu diserahkan kepada orang-orang musyrik Quraisy yang mencegat beliau itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan Robiha Suhaibun, ya. Suhaib orang yang beruntung, Suhaib orang yang beruntung. Jadi beliau ketika itu berangkat bapak-bapak ibu-ibu sekalian hanya membawa yang melekat di badan beliau saja. Ya. Beliau ya Suhaib bin Sinan hanya membawa apa yang melekat di badan beliau saja. Tidak membawa ya hasil perniagaan beliau, hasil usaha beliau yang bertahun-tahun sudah dikumpulkan di Mekah, semuanya dilepaskan. Tanah, rumah, ya, hewan-hewan ternak, ya,
Semuanya diberikan kepada orang-orang yang mencegat itu agar beliau bisa hijrah. Berbeda dengan Umar bin Khattab, bapak-bapak ibu sekalian, memang berbeda dengan Umar bin Khattab. Beliau Umar bin Khattab ini memang mengumumkan ya, kepergiannya. Beliau memang mengumumkan kepergiannya. Ya. Kalau ada yang berani menghalangi saya, ya silahkan saja. Kebetulan ya memang tidak ada yang berani menghalangi beliau. Akan tetapi memang bapak-bapak ibu sekalian, kebanyakan kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin itu ceritanya seperti Suhaib bin Sinan tadi. Kalau mau selamat berangkat hijrah, harus meninggalkan hartanya, ya. Harus menyerahkan hartanya kepada orang-orang yang ingin mengambil itu atau yang mencegat mereka. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad nanti hijrahnya memang terakhir ya, bapak-bapak ibu sekalian. Jadi memang kita dari sini tahu kaum musyrikin tidak ingin kaum muslimin bebas berhijrah, ya. Mereka tidak mau kaum muslimin lepas dari genggaman mereka, ya, dan mencari cara bagaimana caranya agar kaum muslimin tidak bisa berangkat hijrah. Sedangkan kaum muslimin apapun cara yang harus ditempuh, mereka ingin berangkat. Ya, walaupun nanti memang nanti ini beberapa tahun awal di kota Madinah nanti bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ya, beberapa tahun awal di kota Madinah nanti memang nanti ada cerita-cerita sampai nanti perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, itu memang nanti masih menyangkut hijrah ini karena banyak di antara kaum muslimin ini yang tidak bisa hijrah nanti. Ada sebagian kaum muslimin yang nggak bisa berangkat karena dihalang-halangi keluarganya, karena ditawan bahkan oleh keluarganya, ya. Nah, luar biasa. Nanti sampai ceritanya bahkan nanti sampai di perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dilatar belakangi oleh, ya, satu kisah di mana kaum musyrikin sudah sangat khawatir. Kaum muslimin sudah ketahuan ada beberapa yang hijrah, ada yang ketangkap, sudah ketahuan ada yang berangkat pergi hijrah, ada yang ditangkap juga bahkan. Mereka khawatir bahwa Islam ini nanti akan jaya. Mereka khawatir umat Islam akan semakin banyak, apalagi tujuan hijrahnya adalah kota Yatsrib yang berada di utara kota Mekah, sekitar jaraknya 440 km, yang merupakan, ya, biasanya merupakan jalur perdagangan mereka. Pemikirannya sederhana saja. Nanti kalau kaum muslimin berhasil menguasai Yatsrib, maka jalur perdagangan kita akan terganggu. Padahal omset perdagangan ke Syria, ya, ke utara yang melewati kota Madinah itu sangat besar sekali. Oleh karena kekhawatiran ini, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, orang-orang musyrik kemudian berkumpul mereka. Mereka berkumpul. Gimana ini? Ini kita harus bagaimana? Nah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan ini, ya, bahkan beberapa riwayat menyebutkan diikuti juga oleh iblis secara langsung. Diikuti secara langsung, ya, oleh iblis, ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan demikian.
ketika itu mereka ini mencari cara agar bagaimana Islam ini tidak semakin meluas, ya. Mereka tentu saja tujuannya, pokok pembicaranya adalah bagaimana kita menanggulangi Islam ini dengan bagaimana kita memperlakukan Muhammad, ya, memperlakukan Nabi Muhammad SAW. Harus kita apakan beliau? Di antaranya, karena Nabi Muhammad ketika itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, beliau masih di kota Mekah, beliau belum berangkat hijrah. Ya. Nah, ini harus kita apakan? Di antaranya ada usulan untuk memenjarakan Nabi Muhammad. Ada usulan untuk sebelum beliau ikut kaum muslimin, ya, Nabi Muhammad diasingkan ke tempat yang antah berantah jauh dari mana-mana. Dan di sini bapak-bapak ibu sekalian, tadi iblis yang menyerupai manusia tadi membantah itu semua. Kalau di penjara, suatu saat bisa saja keluar, pengaruhnya juga tidak bisa dihentikan. Kalau dibuang ke tempat lain, ya, kalau dibuang ke tempat lain, bukankah nanti jangan nanti malah kejadiannya seperti di Yasrib atau Madinah, ya, di mana di situ beliau diterima dan disambut, ya, oleh masyarakatnya. Bingung, semakin bingung orang-orang Quraisy. Opsinya memang bapak-bapak ibu-ibu sekalian, opsi yang tidak mereka angkat itu adalah membunuh Nabi Muhammad. Jadi memang sempat beberapa kali terlintas, tapi ada satu faktor yang membuat orang-orang Quraisy tidak pernah membahas lagi, ayo kita bunuh Muhammad. Yaitu apa? Karena resikonya begitu besar. Memang kaum muslimin jumlahnya sedikit, bapak-bapak ibu sekalian. Akan tetapi kalau mereka membunuh Nabi Muhammad SAW, maka urusannya bukan hanya kepada kaum muslimin. Urusannya mereka harus berhadapan, ya, dengan paling tidak dua kabilah yang sangat berpengaruh. Yang pertama, ya, Bani Hashim, yang kedua Bani Muthalib. Kalau mereka membunuh Nabi Muhammad, maka jelas Bani Hashim dan Bani Muthalib akan, ya, meminta pertanggungjawaban, ya, meminta darah pelakunya juga dikucurkan. Ya. Siapa yang bunuh? Ya nanti. Nah, kalau begitu bagaimana nanti? Kalau terjadi demikian, maka akan terjadi perang saudara di tengah-tengah Quraisy. Ya. Orang Quraisy tahu betul resikonya bagaimana perang saudara itu. Ya. Bertahun-tahun mereka hidup aman dan damai di kota Mekah, tidak ada orang berani macam-macam di kota Mekah. Ya, semua konflik mereka coba selesaikan dengan musyawarah dan mufakat untuk menghindari perang saudara. Contohnya di kabilah-kabilah lain sudah sangat banyak sekali. Perang saudara, ya, efeknya akan menjalar kepada semua aspek kehidupan orang-orang Quraisy. Dan tentu saja yang paling rugi ya mereka sendiri. Maka opsi pembunuhan Nabi Muhammad ini tidak pernah diangkat-angkat. Tidak pernah dibahas. Sampai iblis yang ada di situ kemudian mengarahkan jalannya, ya, pembicaraan untuk membuka lagi, ya, bahwa bisa membunuh Nabi Muhammad itu bisa. Nah, Abu Jahal, bapak-bapak ibu sekalian, ketika itu mendapatkan ide bagaimana kalau yang membunuh itu tidak satu orang. Bagaimana itu Abu Jahal?
kita siapkan dari semua yang hadir di sini, masing-masing kabilah yang hadir di sini menyiapkan 1 orang atau 2 orang yang nanti akan datang bersama-sama ke rumahnya Nabi Muhammad dan bersama-sama menikam Nabi Muhammad. Pembunuhannya, darah Nabi Muhammad akan dibagi kepada semua yang hadir di sini. Ya. Kalau cuma 1, ya jelas berat sekali tadi. Ya, tadi resikonya tadi demikian. Nah, kalau pembunuhannya dilakukan oleh kita semua di sini punya andil yang sama besar, maka kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib pun juga tidak akan bisa berkutik. Nah, ini apa namanya Bapak-bapak Ibu sekalian, ya luar biasa sebetulnya hasil pemikirannya yang begitu jahat, ya. Akhirnya mereka menemukan solusi, ya. Harus kita apakan Nabi Muhammad ini. Semuanya melihat ini adalah ide yang sangat brilian, ya memang begitu jahat dan betul, ya konsekuensi logisnya betul. Ketika yang bertanggung jawab membunuh Nabi Muhammad itu banyak, nanti ada sekitar 11 orang bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang disiapkan untuk menjadi eksekutornya itu, maka darah Nabi Muhammad akan terbagi tanggung jawabnya kepada 11 orang ini dan kabilah-kabilah yang berada di belakang mereka. Bani Hashim dan Bani Muthalib sekuat apapun mereka itu hanya 2 suku, 2 kabilah saja. Melawan puluhan kabilah seperti ini, ya nggak bisa apa-apa juga. Ya, itu ya, bapak-bapak ibu sekalian. Ya, jadi sebelum berangkatnya Nabi Muhammad SAW, sebelum Allah, lebih tepatnya, sebelum Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah, ya, kaum musyrikin mendapatkan resolusi, ya, kesepakatan di antara mereka untuk membunuh Nabi Muhammad dengan membagi pertanggungjawabannya kepada kabilah yang banyak, ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara eksekutor pembunuhan itu akan diambil dari wakil beberapa suku atau beberapa kabilah. Begitu Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau ada yang perlu disampaikan, ya sampai di sini, ya sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Selamat Pak. sore Ustadz Imaduddin dan Bapak Ibu, mohon izin bertanya. Iya, monggo, Pak. Terkait dengan membunuh Nabi Muhammad, apakah pada waktu itu atau bagaimana, ya? Apakah ada yang menganut kitab Taurat, karena sebetulnya kan sudah ada. Mohon maaf Pak, bisa diulangi karena di saya terputus-putus. Mohon maaf. Oh ya. Apakah ada? Apakah mengenai kekhawatiran kaum Quraisy untuk membunuh, ya, itu apakah sebetulnya ketika itu sudah ada hukum kisos, ya? Karena kalau saya baca-baca itu di kitab Taurat juga sebetulnya sudah ada itu semacam itu, gigi dibayar dengan gigi dan lain sebagainya. Kekhawatiran, ya baik Pak. Kekhawatirannya itu bukan hukum kisosnya, bukan kepada itu. Kekhawatirannya begini, ketika ada yang membunuh Nabi Muhammad, misalnya 1 orang dari kabilah A yang membunuh Nabi Muhammad, yang berlaku di kalangan orang-orang Arab itu memang darah dibalas dengan darah, ya betul. Dan di Taurat juga ada, betul, ya. Di kalangan orang Yahudi juga ini dijalankan. Tapi bukan hanya itunya saja. Karena jelas saja pelakunya nggak mungkin menyerahkan diri. Ya sudah, saya bunuh Nabi Muhammad, ya saya dikisos, saya mati 1 orang. 1 orang yang mati nggak masalah buat mereka. Tapi kan begini, ya, pelaku tidak mungkin menyerahkan diri. Otoritas, ya tidak ada otoritas.
Tidak ada otoritas yang akan menangkap, polisi yang akan menangkap, itu tidak ada. Sehingga apa? Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya, sukunya Nabi Muhammad SAW, akan meminta balas dendam. Ya. Akan menuntut darah Nabi Muhammad dari suku orang yang membunuh. Ya, menuntut darahnya bagaimana dengan somasi? Ya tidak, perang. Ya. Angkat pedang. Angkat senjata, Bapak-bapak Ibu sekalian. Yang dikhawatirkan itu, kalau ada satu orang yang membunuh Nabi Muhammad, maka akan terjadi peperangan antara sukunya A dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, kebetulan yang berkonflik dengan Nabi Muhammad ini adalah suku Quraisy, sangat mungkin kalau yang membunuh A itu dari salah satu anggota suku Quraisy, ya, Bani apalah gitu ya. Ya misalnya kalau Abu Jahal, ya, Bani Makhzum perang dengan Bani Hashim, ya. Ini efeknya sangat luar biasa di kota Mekah karena dua-duanya punya kekuatan, dua-duanya punya supporter, dua-duanya, ya, punya kapabilitas perang masing-masing semuanya. Ya. Kalau sampai perang, Mekah akan rusak semua tatanan masyarakatnya. Jadi bukan takut nanti saya dikisos gitu, bukan. Akan tetapi takutnya akan terjadi perang saudara, ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Tuh, wallahu a'lam. Turun Pak Ustadz. Iya, sama-sama Pak. Banyak Ustaz. Ya, silakan Bu. Saya Srip, Barusan dari Dokter Rudi ngasih tahu. tahun kenabian berapa Dokter Rudi datang Nabi ngasih Muhammad tahu. Ya, langsung apa diterima. kan? Tapi Mama mau ikut juga. Siapa? Mama mau ikut. Bisa diulangi Bu, nyun sewu. Ya. Mama mau ikut. Srip menjadi Madinah itu tahun kenabian berapa? Dan kedatangan Nabi Muhammad SAW serta dan kontingennya itu apa langsung terima dari penduduk asli Madinah. Bagaimana Bu? Kedatangan Nabi Muhammad dan kontingennya, nggih, pripun? Itu langsung diterima dengan penduduk asli Madinah itu. Ya, nggih, baik. Oke, yang pertama apakah kedatangan Nabi Muhammad diterima, ya? Iya. Jadi kalau dengan kontingen Nabi Muhammad berangkat bersama-sama gitu, nggih. Iya. 3, ya, 1 Nabi Muhammad berangkat sendiri, ya, kaum muslimin yang lain juga berangkat sendiri. Ya mungkin ada yang bersama-sama, tapi tidak bisa terang-terangan dan tidak bisa seperti kita berangkat ke mana ngoten, karena orang-orang musyrik mengintai, ya, dan mencari tahu siapa yang mau berangkat, nanti akan dihalang-halangi keberangkatannya. Beberapa kaum muslimin ada yang dipenjara, ada yang ditahan oleh anggota keluarganya sendiri sehingga tidak bisa berangkat. Nah, tapi untuk kedatangan Nabi Muhammad, Bapak-bapak Ibu sekalian, tadi sudah dari Bai'ah Aqobah, pra Bai'ah Aqobah, kemudian Bai'ah Aqobah yang pertama, Bai'ah Aqobah yang kedua, ini sudah menjadi fondasi yang sangat kokoh, ya, fondasi dari komunitas masyarakat Muslim, ya, yang sudah siap untuk menerima, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan tadi Nabi Muhammad sudah mengirimkan dai, ya. Bahkan kaum Yasrib sudah, ya, jumlah kedatangannya ke Mekah sudah 3 kali, berbaiat sudah 2 kali, sehingga kedatangan Nabi Muhammad nanti, ya, ketika Nabi Muhammad datang ke sana, walaupun belum semua orang Yasrib itu beragama Islam, tapi sudah menjadi mayoritas. Sudah menjadi mayoritas begitu Bu. Sedangkan Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya belum tahu kapan diubahnya. Saya belum tahu kapan diubahnya. Ya. Akan tetapi yang mengubah itu Nabi Muhammad sendiri, yang jelas itu, ya, dan di akhir periode
di akhir-akhir periode Mekah, tapi tanggalnya bagaimana saya belum bisa mendapatkan informasi tentang hal itu. Oke. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Ya, monggo kalau ada yang lain Bapak-bapak Ibu sekalian. Kentut itu sehat harusnya. Kalau udah kentut-kentut itu harusnya sehat. Ya, jadi begitu Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Tadi ada pembahasan bai'ah aqobah. Bai'ah aqobah ini bisa kita, ya, untuk tadi yang mendengarkan mungkin apa ini bai'ah aqobah ya. Jadi bai'ah aqobah Bapak-bapak Ibu sekalian itu adalah komitmen dari penduduk Yasrib atau kota Madinah. Yasrib itu apa? Yasrib itu kota Madinah. Yasrib namanya diganti nanti dari Yasrib ganti menjadi Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Bai'ah aqobah adalah komitmen dari kaum muslimin di kota Yasrib untuk memperjuangkan agama Islam dan membela Nabi Muhammad SAW. Terjadi bahkan ya itu ada pra-bai'ah. Ada orang-orang dulu yang pertama Nabi Muhammad ya bisa dibilang tidak sengaja bertemu. Kemudian bai'ah aqobah yang pertama memang sengaja orang-orang tadi yang 6 tadi membawa kawan-kawannya ya. Jumlahnya semuanya ada 12 orang atau 13 orang. Ya, kemudian bai'ah aqobah yang kedua ada 70 sekian orang ya. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang berpengaruh ya dalam masyarakat. Ya, tadi semuanya berkomitmen untuk ya, memajukan Islam dan membela Nabi Muhammad SAW yang mana ya, ini adalah fondasi masyarakat Islam nanti ya di kota Madinah. Dakwah sudah berkembang luas di kota Madinah ya dengan diterima oleh banyak pemuka-pemuka masyarakat menjadikan dakwah begitu lancar ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad nanti pada akhirnya akan berhijrah ke sana akan diterima oleh masyarakat dengan gegap gempita, dengan senang hati ya. Walaupun ketika itu masih ada masyarakat musyrik, masih ada masyarakat Yahudi, tetapi kaum muslimin ya ketika kedatangan Nabi Muhammad di sana sudah menjadi masyarakat mayoritas Islam. Ya, mayoritasnya adalah kaum muslimin. Ya. Begitu Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya. Ada lagi yang perlu ditanyakan atau disampaikan? Boleh kalau ada yang perlu diperjelas juga kami persilahkan. Ya. Silahkan kami persilahkan kesempatannya kami buka seluas-luasnya. Dan ada Ustaz. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak ya, atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian di sini. Hanya Allah yang bisa membalas ya. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, menjauhkan kita dari segala penyakit, dan menerima semua amalan-amalan kita. Amin. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun Bapak-bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.